Manchester United resmi umumkan kedatangan Patrick Dorgu dari Lecce. Raksasa Premier League Manchester United resmi mengumumkan kedatangan Patrick Dorgu dari Lecce. Manchester United butuh asupan bek kiri baru, sebab Luke Shaw dan Tyrell Malacia kerap absen karena cedera. Man United kemudian mengincar Dorgu. Tak mudah bagi Man United untuk membujuk Lecce melepas bek asal Denmark tersebut. Setelah 3 kali penawaran, Lecce akhirnya mau melepas Dorgu. Ia dibeli dengan harga sekitar 30 juta euro plus add-ons. Pada minggu petang WIB, Manchester United akhirnya mengumumkan bahwa Patrick Dorgu telah resmi menjadi pemain baru mereka. United mengontrak sang bek sampai 5 tahun ke depan. Ada opsi tambahan kontrak selama setahun. Ia pun resmi menjadi rekrutan pertama Manchester United di era Ruben Amorim. Manchester United dengan senang hati mengonfirmasi bahwa Patrick Dorgu telah bergabung dengan klub, tergantung pada visa dan pendaftaran. Pemain internasional Denmark tersebut telah menandatangani kontrak hingga Juni 2030 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Demikian sebagian pernyataan resmi Man United di laman resminya. Patrick Dorgu pun langsung semringah setelah diresmikan sebagai pemain baru Manchester United. Ia mengaku sangat bangga bisa jadi bagian dari skuad United. Namun bukan dirinya saja yang merasa sangat bangga. Keluarga besarnya juga merasakan hal yang sama. Saya sangat bangga bisa menyebut diri saya sebagai pemain Manchester United. Ini adalah hari yang sangat istimewa bagi seluruh keluarga saya, seru Dorgu. Di Lecce, Patrick Dorgu berkembang pesat dan menjadi pemain kunci dalam skuad mereka. Selama membela klub Italia tersebut, Patrick Dorgu tampil dalam 57 pertandingan dan sukses mencetak 5 gol serta 2 assist. Performa apiknya di Serie A tidak hanya membuatnya menjadi andalan Lecce, tetapi juga menarik perhatian banyak klub elit Eropa, termasuk Manchester United. Andre Onana didesak out Manchester United. Performa Andre Onana yang menurun di pertengahan musim ini menjadi salah satu sorotan utama bagi pecinta bola, terutama pendukung tim Manchester United di platform media sosial. Isu ini muncul setelah menyaksikan beberapa laga terakhir Manchester United. Sebagai penjaga gawang utama, Onana diharapkan mampu mengamankan gawang timnya. Namun, kenyataan di pertandingan menunjukkan sebaliknya. Beberapa kesalahan yang fatal kerap kali ia buat berujung pada kebobolan, baik dari miskomunikasi dengan bek lini belakang maupun pengambilan keputusan yang kurang tepat. Hal ini memicu pertanyaan besar, apakah Andre Onana merasa tidak nyaman di Manchester United atau ada faktor lain yang memengaruhinya? Memang kesalahan-kesalahan tersebut berdampak besar bagi tim secara keseluruhan. Tim Manchester United yang sedang berjuang untuk memperoleh peringkat atas di klasemen kini harus menghadapi tantangan berat untuk memperbaiki performa tim. Situasi ini menjadi pembelajaran bagi tim bahwa satu orang saja yang kurang optimal dalam tim memberikan efek yang cukup besar terhadap stabilnya permainan tim. Andre Onana kini menjadi pusat perhatian dan tantangan yang harus segera diatasi oleh tim pelatih Manchester United, yaitu Ruben Amorim. Jika melihat dari rekam jejaknya, Andre Onana sebenarnya adalah kiper dengan kemampuan menangkap bola yang baik dan memiliki refleks yang cepat, seperti yang ditunjukkan saat masih membela Inter Milan. Namun, tekanan besar bermain di Liga Inggris, ekspektasi tinggi dari fans, serta adaptasi dengan gaya bermain Manchester United bisa menjadi faktor yang mempengaruhi performanya. Selain itu, lini pertahanan United yang belum sepenuhnya kompak juga bisa membuat Onana lebih rentan melakukan kesalahan. Rashford akhirnya ungkap alasan tinggalkan setan merah untuk Aston Villa. Marcus Rashford akhirnya memberikan penjelasan mengenai keputusannya meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Aston Villa dengan status pinjaman. Pemain asal Inggris itu mengungkap alasan mengapa dia memilih tim asuhan Unai Emery sebagai tujuan barunya. Rashford resmi bergabung dengan Villa dengan kontrak peminjaman selama 6 bulan hingga akhir musim. Dalam kesepakatan ini, terdapat opsi bagi Aston Villa untuk mengontraknya secara permanen dengan biaya sekitar 800 miliar. Keputusan ini diambil setelah beberapa bulan yang sulit di Manchester United,
di mana dia mengalami masalah dengan pelatih baru, Ruben Amorim, yang tak menyukai etos kerjanya yang kurang. Sejak pertengahan Desember, Rashford tidak mendapatkan kesempatan bermain untuk United. Situasi tersebut membuat kepindahannya pada bursa transfer Januari menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Beberapa klub besar seperti AC Milan, Borussia Dortmund, dan Barcelona disebut-sebut tertarik mendatangkannya. Namun, pada akhirnya, Aston Villa menjadi tim yang berhasil mendapatkan tanda tangannya. Melalui unggahan di Instagram, Rashford menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Manchester United dan Aston Villa atas terlaksananya kesepakatan ini. Dia juga menyebut bahwa memilih Villa adalah keputusan yang mudah. Menurutnya, permainan sepak bola yang ditunjukkan Villa musim ini sangat mengesankan, dan dia merasa cocok dengan ambisi yang dimiliki oleh Unai Emery. Dia menegaskan bahwa keinginannya saat ini hanyalah bermain sepak bola dan merasa bersemangat untuk memulai perjalanan barunya. Sebelum resmi meninggalkan Manchester United, Rashford berpamitan kepada rekan-rekan setimnya serta staf klub di Carrington. Dia mendapatkan izin untuk merampungkan kepindahannya ke Villa setelah menjalani perpisahan dengan mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, Rashford menghadapi berbagai tantangan di United. Amorim sempat meragukan gaya hidup serta komitmennya terhadap tim. Benfica berpeluang tampung Tyrell Malacia di sisa musim ini. Benfica tengah lakukan negosiasi dengan Manchester United terkait rencana mereka meminjam Tyrell Malacia di sisa musim ini. Menurut laporan Rekord, bek kiri internasional Belanda itu bebas untuk tinggalkan Old Trafford untuk sementara waktu karena keputusan yang lebih besar terkait masa depannya baru akan diambil di musim panas mendatang. Pelatih United, Ruben Amorim, membuat perubahan besar dalam skuadnya dan gunakan bursa transfer musim panas musim dingin untuk menerapkannya. Setan Merah akan kedatangan Patrick Dorgu dari Lecce, dan ini menjadi satu indikasi perubahan yang dilakukan Amorim di sisi kiri skuadnya. Dorgu bisa mainkan peran sebagai bek sayap di sisi kiri, yang akan membuat Malacia tak bisa dipertahankan. Manchester United ingin meminjamkan Malacia ke klub lain, dan beberapa klub diberitakan ingin memboyong pemain berusia 25 tahun tersebut. Amorim menilai tinggi pemain itu, tapi merasa dia butuh waktu bermain secara reguler, sesuatu yang akan sulit didapatkan Malacia jika tetap berada di Old Trafford di sisa musim ini. Malacia sendiri lama absen akibat cedera, yang bahkan membuatnya menepi di sepanjang musim lalu, dan saat ini baru saja kembali bermain lagi. Meski demikian, Malacia tak kekurangan peminat, karena ada beberapa klub yang tertarik dapatkan jasanya. Di antara klub-klub itu adalah Real Betis, dan kini Benfica meramaikan perburuan transfernya. Kebetulan sekali, Manchester United tertarik pada pemain Benfica, Alvaro Carreras. Sebelum mereka berhasil menyetujui transfer Dorgu, Benfica ingin merekrut Malacia untuk sisa musim ini, dan saat ini sedang terus bernegosiasi dengan United untuk merampungkan kesepakatannya. Klub asal Portugal itu dianggap sebagai tim yang bagus untuk mantan bintang Feyenoord tersebut, di mana dia bisa temukan kembali permainan terbaiknya dan mengembalikan level kebugarannya. Benfica dianggap berikan lingkungan yang kompetitif bagi para pemainnya, karena Malacia bisa menyatu dengan ide-ide klub sepak bola yang berbasis di Lisbon itu.